Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat 3 dan ayat 4 berbunyi demikian. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang tua biasanya sangat suka bercerita kepada anak-anaknya ataupun kepada orang lain tentang hidup mereka dulunya seperti apa. Bisa cerita tentang kisah berpacaran misalnya, atau kisah-kisah sulit yang pernah mereka hadapi, serta kisah-kisah lainnya yang mereka anggap memiliki kesan tersendiri sepanjang hidupnya. Tak jarang ada begitu banyak nasihat yang tersirat di dalamnya. Itu diungkapkan agar pendengarnya, misalnya anak-anaknya, bisa mengambil pesan atau pelajaran hidup dari kisah tersebut, tentu dengan harapan bahwa kehidupan anak-anaknya atau kehidupan siapapun yang menjadi penerima cerita tersebut akan lebih baik. Hal itu adalah merupakan pelajaran yang berharga dalam sebuah keluarga. Sekalipun terkadang sepintas anak-anak yang mendengar cerita-cerita tersebut sepertinya mereka tidak menunjukkan ketertarikan. Bahkan seolah-olah cerita-cerita tersebut membosankan bagi mereka. Tetapi biasanya para orang tua akan selalu mengusahakan berbagi cerita, pengalaman-pengalaman hidup bagi anak-anak mereka. Saudara-saudaraku, demikian halnya melalui nats ini, pemazmur belajar untuk mengingat setiap karya Tuhan dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan umat Allah yaitu Israel. Semuanya kisah-kisah tersebut dituliskan oleh pemazmur dengan lengkap dalam kitab Mazmur pasal 78 ini. Ada banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan mereka sebagai suatu bangsa. Demikian juga pemazmur menghadapi kegagalan di dalam hidupnya sendiri. Tetapi sekalipun demikian, pemazmur bersaksi bahwa Allah tetap mengasihi dia. Pemazmur menceritakan bahwa banyak karya-karya yang ajaib yang telah dinyatakan Allah agar mereka tetap percaya kepada Tuhan. Hal ini
nanti dapat kita baca pada ayat yang ke-7. Dan semuanya ini menjadi pelajaran berharga agar generasi selanjutnya semakin setia dan memiliki ketaatan kepada Tuhan, sehingga mereka tidak merasakan murka Tuhan. Demikian pada ayat yang ke-8. Suatu perbuatan yang diceritakan diharapkan akan dapat mengilhami penerima atau pendengar cerita tersebut untuk merubah cara hidupnya ke arah yang lebih baik di hari esok. Dalam kehidupan kita, janganlah kita melupakan ada banyak cerita-cerita dalam kehidupan kita sebagai wujud karya Allah. Banyak perbuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Maka ceritakan dan perkenalkanlah Tuhan kepada sebanyak mungkin orang agar mereka juga ikut bertumbuh di dalam iman dan semakin taat kepada Tuhan. Sungguh indah jika generasi kemudian atau anak-anak kita akhirnya bertumbuh menjadi generasi yang memuliakan Tuhan karena terinspirasi dari cerita-cerita kehidupan yang kita sampaikan. Saudaraku, setiap generasi harus menyadari bahwa suatu generasi itu memiliki tanggung jawab untuk meneruskan berita kebaikan Tuhan kepada generasi berikutnya. Cerita akan kebaikan dan kasih karunia Tuhan akan mengingatkan orang lain, akan mengingatkan generasi-generasi setelah kita bahwa jika mereka tidak hidup di dalam tuntunan Tuhan, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Jika mereka berbalik dari kebaikan Tuhan, maka celakalah hidupnya. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita betapa pentingnya menceritakan perbuatan Tuhan kepada banyak orang, sehingga orang lain pun akan semakin mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya. Anggaplah kita ini menjadi Alkitab yang hidup dan yang bergerak. Di mana kita berada, di sana Tuhan ingin berfirman. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pakailah kami menjadi pemberita firman-Mu lewat cerita-cerita kehidupan yang kami sampaikan kepada setiap orang yang bersekutu dengan kami. Terkhusus bagi anak-anak kami, agar melalui cerita-cerita kehidupan yang kami saksikan, mereka akan semakin mengenal Tuhan dan hidup di dalam ketaatan kepada-Mu saja. Kami serahkan hidup kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah kami, berkatilah kami, jauhkan kami dari segala mara dan bahaya, jauhkan kami dari segala kesulitan-kesulitan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.